menurut informasi yang diterima, ada pula sebagian nenek mama kalau jadi pakang tanah, atau kalau dia apa itu dikecian orang tukang ulo ataupun mafia tanah itu kan, dan memperantarai dan menjual tanah dan segala macam. Padahal nyo sendiri sebagai niat mama apa yang tidak tahu bahwa tanah di Minangkabau hanya sebagai hak pakai, tidak boleh dijual atau digadai. Nah, lamu-kelamuan sepanjang lembaga wadai kau tidak berdiri, di niat mama kau tidak berfungsi dalam jangka mengatur, memelihara, menetapkan pengelolaan dan pemanfaatan tanah wilayah yang ada di negari-negari kau, baik tanah wilayah negari, tanah wilayah suku, tanah wilayah kaum, maka sengketa itu akan taruh terjadi. Dan itu merupakan tugas dan tanggung jawab daripada pemiku agala sako atau nenek mama. Dunia akhirat ke tanggung jawab beliau kalau menurut sumpah daripada nenek mama. Mudah-mudahan kalau ikut dipahami, nanti masalah-masalah yang terjadi tentang sengketa tanah wilayah di alam Minangkabau dan sampai pulau yang terjadi serupa dun Sanawa sampai ke Jakarta mencari pengacara. Tangan seorang masyarakat ya yang ingin menyampaikan aspirasi dan pengalamannya tentang kasus hukum yang sedang dialaminya. Ibu bisa tolong perkenalkan diri? Nama saya Tita. Saya asli dari Sumatera Barat, Solok. Ibu datang ke sini tadi bilang ada sebuah kasus atau permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Boleh diceritakan sedikit kronologisnya dari awal? Oke. Kebetulan di Sumatera Barat itu adalah semua tanah sawah dari nenek moyang itu diuntukkan untuk kaum, terutama kaum perempuan, yaitu matriarkat. Nah, kenyataan tahun 2016 ada sewaktu kita mau garap sawah itu ada 14 piring. Sewaktu mau garap, kenyataan dibilang itu udah tergadai, sawah saya itu udah tergadai. Tentu kita kaget, kita merasa tidak menggadai, tahu-tahu udah tergadai gitu loh. Kita telusuri, rupanya ada surat gadainya, tetapi kita dapat cuma fotokopi. Fotokopinya itu kita dapat pada tanggal digadai 27 Februari 2016. Nah, yang menggadaikan adalah salah satu MKW namanya. MKW di kita tuh Mama Kepala Waris. Sebetulnya tidak bisa menggadai kalau tidak persetujuan kaum. Apalagi sawah kami itu 14 piring itu udah ada sertifikat aslinya ini. Jadi semua syarat yang digadai ini tidak terpenuhi sesuai dengan adat Minangkabau. Nah, sewaktu kita angkat di Pengadilan Negeri Solok, kita dikalahkan. Saya bingung. Kalau memang sesuai dengan adat istiadat Minangkabau, gadai-menggadai ini tidak sah. Terus ke MA, ke pengadilan di MA, kita teruskan ke MA. Nah, waktu di MA, ini dia nih, masuk dari Pengadilan Solok, itu pada tanggal permohonannya ke MA, tanggal distribusinya itu 9 Agustus. Nah, 9 Agustus 2023. Terus diteruskan ke tanggal kirim ke pengadilan, pengajuannya 16 Januari 2024. Dari Solok itu Pak Alvin ke MA. Dengan berjalannya waktu, saya juga nanya ke pengacara saya, kok ini belum keluar juga? Sebelum hasilnya keluar,
saya ada telepon, ibu ada perkara ya di MA. Saya bilang iya, kenapa? Oh, ibu harus hubungin ini, nomor telepon ini. Dia bilang gitu. Setelah saya tanya dengan pengacara saya, ini salah satu telepon ada nih, saya keep teleponnya. Ini salah satu telepon orang yang ada di Sumatera Barat. Lantas katanya kalau ibu mau menang, ibu harus store duit. Oke. Saya pikir ini memang dari hubungin ini ada nih nomor telepon yang harus saya hubungin, tetapi saya tidak action, saya tidak hubungin dia orang itu. Kita cari tahu, oh ini orangnya. Kenyataan setelah keluar pengumuman dari MA itu kasasi kita ditolak. Nah sekarang saya udah ngajukan PK. Sampai sekarang masih di pengadilan Solo, belum dikirim-kirim. Jadi saya pikir itu udah almost 1 month loh kalau nggak salah. Lebih ya, lebih 1 bulan. Katanya kalau ibu nggak bayar 8 juta untuk kasasi. Bayar. Ya udah kita bayar. Sampai sekarang kok nggak ada ininya gitu. 8 juta kemana? Dia minta lagi 3 juta. Katanya siapa untuk dia siapa? Katanya admin Solo. Gitu loh, pengadilan, gitu, melalui pengacara saya. Tetapi sampai sekarang belum dikirim juga. Udah disolok itu kejadiannya begini. Nobody can solve the problem karena ada MKW, ada kan they cannot action. Mereka tidak bisa action. Ini udah puluhan tahun. Mestinya kalau seandainya orang-orang mau ditempatkan di pengadilan tinggi Sumatera Barat, they must know bagaimana situasi adat istiadat Minangkabau. Jangan main kalah. Ada something mungkin saya tidak tahu. Ini udah kenyataan loh. Dan udah banyak orang yang seperti ini, Pak Alvin. Mereka tidak punya uang untuk bayar pengacara untuk kemana-mana. Akhirnya sawahnya hilang. Padahal itu hak milik dia. Sekarang it's time to speak up. Semua kan minyak mama orang kampung Minangkabau harus action ini begini. Jangan asal jadi aja orang yang hak punya tanah tetapi tidak menang di mana akhirnya tanah pusaka mereka hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Orang Minang bisa dapatkan buku memahami alam Minangkabau, limbago adat, dan hak ulayat melalui kanal YouTube ini dan WhatsApp yang tertera. Bonus 1 jilid buku alam Minangkabau dan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa kau nanti jadi di alam Minangkabau? Maka sampai don sana awak nampadusi datang ke pengacara di Jakarta, Alvin Lee, masalah harta pusaka tinggi yang berupa tanah ulayat kaum. Nah, kita coba membahasnya menurut hukum adat Minangkabau. Kalau kita perhatikan selama memang masalah hukum adat Minangkabau lah hendak ada perhatian dari orang Minangkabau sendiri. Orang Minangkabau nan dibaca kalau masalah adat, nya tahu falsafah adat. Adat pesan di sarak, sarak pesan di kitabullah. Sesudah itu melihat gitu kan? Ke masalah hukumnya tidak ada nak baca begini dah. Bah falsafahnya, bah hukumnya, adat itu, bah aturan adat selingkah negari. Aikolah kini. Entah awak ku tidak tahu, entah tidak mau tahu, entah bah kini. Sama saya kini tidak ada nak membahas kau kesesaduannya. Nah, untuk itu
Baiklah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, masalah hukum adat Minangkabau itu agar mungkin dapat menjadi perhatian kita nama sama bahan banan sebenarnya hukum adat Minangkabau ke. Yang pasti masalah hukum adat ko, hukum adat ko jaleh lebih tua daripada hukum negara. Karenanya sebelum adanya negara, maka daerah-daerah ko terdiri dari kerajaan gitu ya, atau di alam Minangkabau. Nah, kalau awak di alam Minangkabau itu kan ada yang dikenal dengan hukum adat Minangkabau. Nah, sebelum kita membahas masalah hukum adat Minangkabau, kita lihat dulu konstitusi negara kita. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Itu di pasal 18 ayat 2 huruf B dinyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dari pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 kan secara jelas negara mengakui bahkan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Nah, disitulah bahwa hukum adat itu adalah diakui dan dihormati oleh negara, termasuk hak-hak tradisionalnya. Apa yang dikatakan hak tradisional? Itu antara lain adalah hak mengenai wilayah. Nah, jadi dalam wilayah Minangkabau ada namanya nagari-nagari. Nah, tiap-tiap nagari ko ada wilayah nagari. Nah, dalam wilayah nagari ko ada 3 hak tradisional itu. Pertama, kalau di luar nanti ko ada namanya tanah ulayai nagari. Kemudian ada tanah ulayai suku. Yang ketiga adalah tanah ulayai kaum. Kalau di rantau itu ada tanah ulayat rajo, ada tanah ulayat nagari, ada tanah ulayat suku, dan ada tanah ulayat kaum. Ketiga tanah ulayat ko adalah sebagai tanah cadangan yang dipakai secara turun-temurun sebagai hak pakai oleh orang keturunan Minangkabau sampai di akhir zaman nanti. Makanya di situ dikatakan tanah wilayah itu baik tanah wilayah rajo, tanah wilayah nagari, tanah wilayah kaum. Itu bunyi undang adatnya. Dijual indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando. Nah, itulah makanya nenek moyang kita mengatur tentang tanah wilayah ko. Dijual indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando. Agar masih ada juga tanah wilayah ko, masih ada juga yang ditampai oleh anak cucunya sampai di akhir zaman. Nah, dengan baik itu indak terputuslah hubungan silaturahim antara nenek moyang kita jo anak cucunya sampai di akhir zaman. Selanjutnya mengenai sanksi daripada pemakaian tanah ulayat ko itu kan, kalau tidak dipakai sesuai jo aturan hukum adat itu tadi, jua tidak dimakan bali, jada tidak makan sando,
maka ada sanksinya ke orang Minangkabau. Lima yang dinyatakan sanksinya itu dulu, yaitu dimakan bisokawi, kateh hendak bapucuak ke bawah hendak baure, di tengah dilariak kumbang. Kalau kateh hendak bapucuak ke bawah hendak baure, itu makanannya bertahun-tahun. Tapi kalau dilariak kumbang, itu makanannya biasanya paling lama 100 hari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi dari hak ulayat ko, ya aturan hukum adanya. Memang kita orang Minangkabau harus memelihara tanah ulayat ko sampai di akhir zaman, dipakai secara turun-temurun sebagai hak pakai, tidak boleh diperjualbelikan dan digadaikan. Nah, itu nan hukum adat Minangkabau. Nan ketiga, lah dulu peraturan Provinsi Sumatera Barat nomor ampe baleh tahun 2008 kalau tidak salah, itu mengenai tanah ulayat dan pemanfaatannya. Nah, di dalam peraturan Provinsi Sumatera Barat secara jaleh lah dirinci manan tanah ulayat nagari, manan tanah ulayat suku, manan tanah ulayat kaum yang dikatakan Ganggambau tua, manan tanah ulayat rajo. Dan di dalam peraturan itu lah diatur pula sia yang berwenang mengatur, mengurus masing-masing tanah ulayat itu. Tapi sampai kini awak caliat di Minangkabau ko, di nagari-nagari ko, entah hendak pernah lah membaca peraturan gubernur ko, entah hendak mengerti membaca peraturan ko. Sampai kini peraturan gubernur ko tidak dilaksanakan. Nah, kalaulah pemerintah lah menyalihkan carupa iko, begitu kan, artinya antara hukum adat dan hukum negara itu kanlah sejalan sebenarnya. Nah, tapi awak orang Minangkabau kadang-kadang heran awak menceliaknya. Masih wasan kita je nak kemanakan apa segala macam. Hukum adat awak ndak awak jalankan lah. Malah awak pergi ke pengadilan umum. Sedangkan pengadilan adat, peradilan adat ndak jalan lah. Tapi coba tanya kadang-kadang di pengadilan itu. Mereka pun tahu, para hakim itu, bahwa masalah tanah itu kebanyakan itu masalah perdata adat. Tapi kadang-kadang entah apa hakim karena tidak mengerti hukum adat itu, taruh jadi prosesnya. Hakimnya putusannya itu, itulah tidak sesuai hukum adat itu tadi. Nah, yang namanya pengadilan tidak boleh menolak perkara. Ya, kianya diputih perkara itu. Nah, perkara itu tidak selaras, tidak sesuai hukum adat. Nah, kalau nang kerja lihat ini, nama nan salah di situ. Ini salahnya memang awak orang Minangkabau. Gitu kan? Kalau you ada hukum adat Minangkabau, ada aturan adat salingka nagari, ya dijalankan. Apa bolehlah didukung oleh Undang-Undang 1945 dan dijalihkan pula di dalam peraturan Provinsi Sumatera Barat. Tapi yang bertanggung jawab tidak melaksanakan kewajibannya menjaga, memelihara, mengurus yang namanya tanah wilayah. Akhirnya itulah yang terjadi di Minangkabau ini. Lama-kelamaan sengketa tanah itu akan semakin lama semakin banyak. Orang Minang bisa dapatkan buku memahami alam Minangkabau, limbago adat, dan hak ulayat melalui kanal YouTube ini dan WhatsApp yang tertera. Bonus 1 jilid buku alam Minangkabau dan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi selanjutnya
kita bahas dulu. Sebenarnya mengenai tanah wilayah ko siya ako nampal yang bertanggung jawab nih. Nah, selanjutnya kita bahas ya. Kemudian awak cermati pula struktur masyarakat hukum adat di alam Minangkabau. Di mana di alam Minangkabau ko masyarakat itu terdiri dari suku, basuku, atau kalau di Sumatera Utara di Tanah Batak itu dikecian marga. Nah, di awak ko di Minangkabau ko masyarakat itu strukturnya terdiri dari suku-suku. Di mana suku asalnya itu adalah Budi, Cerniago, Koto, Piliang. Kemudian berkembanglah suku-suku ko sampai Nanado gini. Setiap suku ko ada pula strukturnya. Pertama Parwi, yang kedua kaum. Itu kan. Nah, mengenai tanah wilayah siapa sebenarnya nan menguasai. Nah, menguasai tanah wilayah itu adalah kalau tanah wilayah kaum itu adalah mama kepala waris. Bahasa Mojo mama kepala kaum. Mama kepala waris jo mama kepala kaum kolah nan membagi-bagikan tanah sebagai hak pakai di Kamanakan nan Padusi secara turun-temurun. Jadi mama kepala kaum jo mama kepala waris ko bertanggung jawab membagi tanah ko Kamanakan nan Padusi. Sisonyo masih berstatus tanah wilayah kaum. Nah, kalau misalnya don sana iko ado nan Saparwi itu punah. Nah, kalau nyo punah itu tanah tu balik ke kaum. Atau contoh supaya don sana contoh di don sana nan di Solo ko. Ado kakaknya Padusi tidak mempunyai anak. Diambilnya lah anak angke. Jadi artinya kan punah tak ada keturunannya nah. Seharusnya tanah itu balik ke kaum. Tidak menjadi hak anak angkeknya doh. Nah, itulah bertantangan enggak? Ya pembagian tanah itu tadi. Tidak bisa bagian ke anak angkeknya. Kalau nya punah, balik ke kaum. Nah, tapi gini kan tidak saja punah dah. Hanya berada di rantau, berbagi tanah aku. Itu bajuai. Itu. Nah, kalau mau kelamuan, ya habislah. Tanah pusako tinggi ke. Nah, awak nama PUP di nenek moyang yang terdahulu. Tujuannya tanah wilayah itu jua ndak dimakan Bali, gadai ndak dimakan Sando. Ado jo lah iya anak cucu sampai di akhir zaman. Ado nang ditampainya. Nah, tapi dawak sini cuma bapak jua balian. Iko sebenarnya sama jawab mengingkari amanah daripada nenek moyang gitu nalah terdahulu. Jadi itu mengenai tanah wilayah kaum yang bertanggung jawab itu mengawasi, mengurus, membagi, matur itu adalah mama kepala waris, jo mama kepala kaum. Kemudian kalau tanah wilayah suku, nah itu diatur, diawasi, dipelihara dan dijaga oleh mama kepala suku. Jadi masing-masing kuku itu kan ada strukturnya mamanya. Nah itulah tanah wilayah suku ko atau dadojo na mengecen tanah kubu. Nah itu kewajibannya untuk menjaga. Supaya kalau tanah wilayah kaum ko habis nanti tanah wilayah suku ko lah untuk dijadian untuk anak kemanakan. Nah itu tanah wilayah suku. Kemudian tanah wilayah nagari. Nah iko ko
setiap suku yang ada di dalam nagari itu. Gitu. Nah, itu bersama-sama nenek mama suku kau duduk bersama. Nah, bersama yang bertanggung jawab terhadap tanah wilayah nagari kau. Untuk bisa dipakai, bisa untuk membuatkan tuan nagari, membuat sarana ibadah, musaji, surau, membuatkan tua pemerintahan nagari, ataukah dipakai pemerintah untuk akan tua pemerintah supaya camai, lurah, segala macam. Itu bisa diberikan, tapi hanya sebagai hak pakai, tidak sebagai diperjualbelikan, dengan pengertian dipakai oleh pihak ketiga, baik untuk tanah kantua camai, baik untuk kantua lurah, untuk sekolah, segala macam. Itu dipakai oleh pihak ketiga tadi dengan cara ada edisi lembaga dituang. Tidak boleh perjualbelikan lah. Selesai dipakainya dibalikan ke nagari. Tapi selama dipakai di situ, biarlah dipakai itu karena sarana untuk fasilitas pemerintahan, pendidikan, dan lain-lain. Nah, itulah nenek mama nan bertanggung jawab. Baik nenek mama atena mau nagari, nenek mama atena mau suku, dan nenek mama atena mau sebagaimana mak kaum, dan mama kepala waris. Selanjutnya, di alam Minangkabau ada yang kita kenal dengan sako dan pusako. Oh, itu sako dan pusako. Sako itu adalah gala kebesaran atau janjang nenek mama, nambah janjang nanya batanggo turun. Nah, nenek mama itulah yang dikatakan sebagai raja adek, nan mamaci adek jolimbago. Nah, itu fungsi daripada nenek mama itu. Nan kedua mengenai pusako. Pusako yang disebut dengan pusako tinggi. Nah, pusako tinggi itu terdiri dari, kalau kita cari itu, adalah mengenai wilayah nagari itu. Setiap nagari berbatasan dengan nagari lain. Nah, di dalam wilayah nagari itu ada 3 status tanah, yaitu tanah wilayah nagari, tanah wilayah suku, dan tanah wilayah kaum. Itu yang dikatakan pusako tinggi, yang jua indak dimakan bali, gadai indak dimakan sando. Nah, sesudah itu ada pula nama jadi permasalahan kini. Ada pituah namanya tokan bahwa tanah wilayah kau dapat dijual bila terjadi hal-hal. Pertama, rumah gadang ketirisan atau janjang rumah gadang lalapuk. Dan kedua, gadih gadang tidak belaki atau rando membuat malu. Dan ketiga, mai tabujua jati rumah tidak ada penyelenggaraannya. Iko pituah ko oleh nenek moyang kita dulu dinyatakan iko sebagai kiasan dan tidak mungkin dilaksanakan. Makanya dibuat pituah itu. Artinya kalau rumah gadang ketirisan atau janjang rumah gadang nanlah lapuk, artinya kan tidak ada orang yang menunggu rumah gadang kali kan. Kalau adanya yang menunggu rumah gadang kan bisanya menyisi, ya. Tapi tidak ada yang menunggu tu mah lah tiri, lah rusak janjangnya. Itu tidak mungkin terjadi,
gitu kan. Nan kedua, gadih gadang indak belaki atau rando membuat malu. Nah, ikon nambah tanggung jawab mencari yang laki daripada kemanakan kau, termasuk nan jando kau, kan adalah mamaknya. Jadi kalau ada gadang tak laki, ada rando membuat malu, itu nambah tanggung jawab adalah mamaknya. Mama dalam suku itu, kalau alasannya kemenjua atau pusako tinggi untuk menyelenggarakan mengawinkan kemanakan yang gadang tidak berlaki atau rando membuat malu, indak tanah nyo nandi jua dah. Tapi itu kan ada tanah wilayah suku, tanah wilayah kaum. Tiap suku tu kan ada rumah gadang. Di halaman rumah gadang tu ada nyamonyo rangkiang. Jadi nan tumbuh di atas tanah wilayah suku, kok jadikan sawah, dijadikan ladang atau tanaman tua. Kalau nyo dari sawah, padi, nah itu dimasukkan ke dalam lumbuang atau jaguang, atau kalau ada hasilnya tanaman tua, itu dijual. Nah itulah yang dikecilkan. Atau pusako ko penentu malu. Jadi hasil dari tanah itu nak dimanfaatkan, bukan tanah pusako tinggi yang dijual. Nah itu yang ketiga, mai tabujua dalam rumah, tidak ada penyelenggaraannya. Kalau penyelenggaraan mai itu kan fardu kifayah, indak saja tanggung jawab orang dan sakaum, sasuku, tapi sanagari. Nah kalau tidak ada penyelenggaraan, berarti punah sadonya. Punah nan sakaum, punah nan sasuku, punah nan sanagari. Nah, kan itu nanti jadi. Maka tidak bisa diselenggarakan mai ikulai. Jadi ketiga-tiga pituah itu oleh nenek-nenek kita dahulu hanya sebagai kiasan yang tidak mungkin terjadi. Ada awak kini diambil itu alasan untuk menjual tanah pusako tinggi. Apakah tanah wilayah kaum, tanah wilayah suku, tanah wilayah nagari. Nah, ikulah tidak sesuai lagi hukum ada. Jo amanah nenek moyang kita yang dikatakan tanah wilayah ko dijual tidak dimakan bali, gadai tidak dimakan sandu. Kemudian apa tugas dan kewajiban daripada nenek mama? Nenek mama ko terbagi dua. Pertama adalah penghulu, yang disebut dengan penghulu ke sebuah hukum, karena manti lah samo sakato, dubalang lah samo samalu. Nama jadi tugas daripada penghulu ko di nagari-nagari. Pertama adalah menetapkan aturan adat salingka nagari. Dan kedua, menetapkan pemanfaatan dan pengelolaan aset-aset kekayaan nagari yang terdiri dari tanah wilayah nagari, tanah wilayah suku, dan tanah wilayah kaum. Yang ketiga, menetapkan pelanggaran hukum adat. Itu fungsi penghulu sebagai sebuah hukum. Ini menetapkan aturan adat salingka nagari, menetapkan pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset kekayaan nagari. Yang ketiga, menetapkan sanksi pelanggaran hukum adat. Dan kedua adalah nenek mama. Nenek mama ko tugas dan kewajibannya adalah kok kusui menyelesaikan
kok karuah mempajania. Artinya menyelesaikan seluruh permasalahan nan ado di kaum, di suku dan nagari. Nah, kalau masalah ko ndak bisa diselesaikan oleh nenek mamako, maka barulah penghulu ikut menyelesaikannya. Jadi di alam Minangkabau ko ndak ada kusui ndak selesai do karuah ndak jania. Nah, itu pasti itu. Nah, itu tugas dan kewajiban daripada penghulu dan nenek mama. Jadi yang kita bahas di atas tadi itu baru sebagian kecil daripada hukum adat alam Minangkabau. Kalau dikembangkan tentu banyak lagi. Tapi yang penting dalam permasalahan tanah wilayah itu atau sako dan pusako, mungkin itu yang perlu kita pahami bersama. Apalagi kalau kita cari orang Minangkabau, kalau pulang saduanya dari rantau, lah bisa diyakini tidak ketemu lagi Minangkabau. Sebab menurut orang-orang nanado di Jawa bagai, kalau pulang orang rantau ke sadonya, lah pasti keceknya ndak temui leh Minangkabau tu. Dek kerana apa? Dek kerana awak pun duduk ko orang Minangkabau ko lebih banyak nado di rantau daripada nado di kampung. Maka itulah gini, awak itu mencalik di nagari awak sendiri di Minangkabau. Nampak mana hukum adat Minangkabau ada, tapi ba bantuannya, ba tulisannya, isinya, aturannya, sampai kini tidak tahu. Kalau payah kabarnya kian kemari dan disampaikannya bentuk orang menitahnya, pantunnya, tapi nan hukumnya tu ndak basuh sampai kini. Siko pun generasi muda dan selanjutnya semakin lama mungkin akan semakin bingung atau tidak tahu lagi bahanan hukum adat Minangkabau itu. Nah, untuk itulah kita cari apa permasalahan dan sebenarnya nanado kini mengenai hukum adat alam Minangkabau. Jadi permasalahan awak nanado di Minangkabau kok ini pertama diperhatikan alam Minangkabau kok alun mempunyai yang namanya lembaga adat alam Minangkabau. Seharusnya ada lembaga adat alam Minangkabau. Nah, lembaga adat alam Minangkabau tidak bisa disambungkan jo instansi pemerintah. Kalau pemerintah itu, instansi pemerintah itu menjalankan administrasi negara. Tapi administrasi di bidang hukum adat tentu tidak mungkin dijalankan oleh pemerintah. Karena dapat kita maklumi aparat pemerintah dapat kita pastikan tidak mungkinnya bisa memahami hukum adat. Nah, maka itulah paralunya dibantu lembaga adat alam Minangkabau. Nah, dalam lembaga adat alam Minangkabau nanti akan berfungsi yang namanya tungku tiga sejarangan tali tiga sepilin yang terdiri dari nenek mama, alim ulama, jocadia pandai. Nah, ketiga-tiganya unsur nenek mama, alim ulama, jocadia pandai dapat menyusun secara tertulis tentang falsafah adat Minangkabau, di hukum adat
alam Minangkabau. Nah, kalau sampai kini indah ada dah ditulis hukum adat alam Minangkabau ko, apa yang akan menjadi pedoman di anak kemanakan atau anak cucu di masa yang akan datang. Sekarang kini sajalah sulit mempelajarinya. Apa itu hukum adat alam Minangkabau? Nah, di sekolah perlunya kita orang Minangkabau memang harus berfikir benar untuk membantu yang namanya lembaga adat alam Minangkabau. Nah, dalam lembaga adat alam Minangkabau itulah dapat dijalankan yang namanya sistem pemerintahan adat. Nah, sistem pemerintahan adat kalau nanado di dalam lembaga adat alam Minangkabau itu bisa menyusun data dan dokumen baik mengenai hukum adat Minangkabau, wilayah Minangkabau, dan ketentuan-ketentuan lain yang perlu diatur oleh lembaga adat alam Minangkabau, agar nanti kalau tersusun secara tertulis hukum adat alam Minangkabau ko ada yang akan jadi pedoman di anak cucu sampai di akhir zaman nanti. Kemudian di nagari-nagari dan ada di alam Minangkabau, dahulu menurut nenek-nenek kita bahwa di setiap negari ko lah ada terbentuk yang namanya lembaga adat nagari secara turun-temurun. Tapi dahulu itu lembaga adat ko dijalankan adalah di rumah gadang. Ya, disitulah ini mamaca tunggu tiga sajarang angkau berkumpul membahas, memutuskan, menyelesaikan masalah nagari. Tapi sejak pemerintahan Belanda tidak boleh kini berfungsi lembaga adat alam Minangkabau. Nah, sesuai jo perkembangan zaman yang kini, tentu kita lah perlu membantu lembaga adat nagari di masing-masing nagari di alam Minangkabau. Dengan adanya lembaga adat nagari ko, makanya di situ dapat berfungsi tungku tiga sajarangan, yaitu ini mama alim ulama cuaca dia pandai dalam menjalankan hukum adat Minangkabau sesuai jo aturan adat selingkah nagari. Nah, sepanjang lembaga adat nagari ko tidak terbentuk, maka kondisinya seperti ini. Entah bila ini mama ko duduknya bersama membahas masalah nagari ko, nampaknya tidak ada. Baik itu jo alim ulama ko pengajaran tauhid adat jasara kepada anak kemanakan ko, baik itu jo cedia pandai. Tak pernah ketiga unsur ko duduk sehamparan membahas masalah nagari ko. Itulah permasalahan yang terjadi kini. Untuk itulah perlunya lembaga adat di masing-masing nagari nan ada di alam Minangkabau. Urang Minang bisa dapatkan buku memahami alam Minangkabau, lembaga adat, dan hak ulayat melalui kanal YouTube ini dan WhatsApp yang tertera. Bonus 1 jilid buku Alam Minangkabau dan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian mengenai hak ulayat atau tanah ulayat. Kalau kita lihat itu Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 yang menyatakan
bahwa hukum agraria dilaksanakan berdasarkan hukum adat. Seharusnya sebelum agraria mengeluarkan sertifikat, itu harus ada dulu surat dari lembaga adat nagari yang menetapkan status apakah tanah itu tanah wilayah nagari, tanah wilayah kaum, atau tanah wilayah suku, dan siapa yang diberi hak untuk memakai, baik anak kemenakan sendiri maupun pihak ketiga. Namun kalau pihak ketiga nan memakai, tentu ada aturan adat atau hukum adat yang dijalankan. Artinya dengan adat diisi lembaga dituang. Nah, itu suratnya secara resmi harus keluar dari lembaga adat sesuai jo hukum adat. Nah, sesudah itu kalau surat yang dikeluarkan oleh lembaga adat, apakah sebagai hak pakai, hak guna usaha, dan lain-lain, bisa didaftarkan ke BPN. Nah, tapi kini dek lembaga adat itu tidak ada. Tugas nenek mama pun dalam menjaga memelihara tanah wilayah itu tidak berjalan. Seharusnya nenek mama aku lah, mulai dari nak mama kepala waris, mama kepala kaum, mama kepala suku, dan nenek mama nagari yang menetapkan penggunaan tanah wilayah itu. Akibat daripada tidak berjalannya fungsi nenek mama dalam langkah menjaga, memelihara, mengizinkan pemakaian tanah wilayah itu, akhirnya terjadi persengketaan. Nah, dibawalah ke pengadilan. Nah, di sekolah banyaknya permasalahan tanah wilayah itu yang pada akhirnya tetap merugikan anak kemenakan dan nagari. Cobalah kini celiak banyak kasus-kasusnya serupa data nan diagian di hati. Apalagi di dalam suku ko ada orang nan Malako. Nah, orang Malako kini jadi lah bisanya menggugat pusako tinggi ko. Padahal sebagai orang Malako ada dua yang tidak boleh dia, yang tidak dapat dia. Pertama, dia tidak boleh memakai kala sako. Yang kedua, dia tidak mendapat pembagian tanah pusako tinggi. Tapi dek kerana cadia-cadia, ini dibuatnya surat. Nah, sudah dibuatnya surat, didaftarkannya ke BPN. Kemudian digugatnya ke pengadilan, menangnya. Nah, tapi ada pula yang dicari kadang-kadang menurut informasi yang diterima, ada pula sebagian nenek mama kalau jadi pakang tanah, atau kalau dia apa itu dikecian orang tukang ulo ataupun mafia tanah itu kan, dan memperantarai dan menjual tanah dan segala macam. Padahal nyo sendiri sebagai niat mama apa yang tidak tahu bahwa tanah di Minangkabau ko hanya sebagai hak pakai, tidak boleh dijual atau digadai. Nah, lama-kelamaan sepanjang lembaga adat itu tidak berdiri, niat mama itu tidak berfungsi dalam jangka mengatur, memelihara, menetapkan pengelolaan dan pemanfaatan tanah wilayah yang ada di negari-negari kau, baik tanah wilayah negari, tanah wilayah suku, tanah wilayah kaum, maka sengketa itu akan taruh terjadi. Dan itu merupakan tugas dan tanggung jawab daripada pemiku agala sako atau nenek mama. Dunia akhirat ke tanggung jawab beliau kalau menurut sumpah
daripada nenek mama. Mudah-mudahan kalau ikut dipahami, nanti masalah-masalah yang terjadi tentang sengketa tanah wilayah di alam Minangkabau ko, dan sampai pulau nanti terjadi serupa dun sana sampai ke Jakarta mencari pengacara yang lebih berwenang sebenarnya menyelesaikan masalah ko adalah nenek mama nanado di nagari itu sendiri. Mulai ke mama kepala waris, mama kepala kaum, mama kepala suku, dan mama nagari itu sendiri melalui limbago adat nagari. Kemudian mengenai hak wilayah atau tanah wilayah. Kalau kita lihat itu Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 yang menyatakan bahwa hukum agraria dilaksanakan berdasarkan hukum adat. Seharusnya sebelum agraria mengeluarkan sertifikat, itu harus ada dulu surat dari lembaga adat nagari yang menetapkan status apakah tanah itu tanah wilayah nagari, tanah wilayah kaum, atau tanah wilayah suku, dan siapa yang diberi hak untuk memakai baik anak kemanakan sendiri maupun pihak ketiga. Namun kalau pihak ketiga nan memakai, tentu ada aturan adat atau hukum adat yang dijalankan. Artinya dengan adat diisi limbago dituang. Nah, itu suratnya secara resmi harus keluar dari lembaga adat sesuai jo hukum adat. Nah, sesudah itu kalau surat yang dikeluarkan oleh lembaga adat, apakah sebagai hak pakai, hak guna usaha, dan lain-lain, bisa didaftarkan ke PPN. Tapi kini dek lembaga adat itu tidak ada. Tugas nenek mama pun dalam menjaga memelihara tanah wilayah itu tidak berjalan. Seharusnya nenek mama aku lah, mulai dari nak mama kepala waris, mama kepala kaum, mama kepala suku, dan nenek mama nagari yang menetapkan penggunaan tanah wilayah itu. Akibat daripada tidak berjalannya fungsi nenek mama dalam rangka menjaga, memelihara, mengizinkan pemakaian tanah wilayah itu, akhirnya terjadi persengketaan. Nah, dibawalah ke pengadilan. Nah, di sekolah banyaknya permasalahan tanah wilayah itu yang pada akhirnya tetap merugikan anak kemanakan dan nagari. Cobalah kini celiak banyak kasus-kasusnya serupa data yang diagian di hati. Apalagi di dalam suku ko ada orang nan Malako. Nah, orang Malako kini jadi dah bisanya menggugat pusako tinggi ko. Padahal sebagai orang Malako ada dua yang tidak boleh dia, yang tidak dapat dia. Pertama, dia tidak boleh memakai galasako. Yang kedua, dia tidak mendapat pembagian tanah pusako tinggi. Tapi dek kerana dia cadia-cadia, kini dibuatnya surat. Nah, sudah dibuatnya surat, didaftarkannya ke BPN. Kemudian digugatnya ke pengadilan, menangnya. Tapi ada pula yang dicaliak kadang-kadang menurut informasi yang diterima. Ada pula sebagian nenek mama kalau jadi pakang tanah, atau kalau dia apa itu dikecian orang tukang ulo ataupun mafia tanah itu kan, dan memperantarai
nang menjual tanah dan segala macam. Padahal nyo sendiri sebagai niat mama, apa yang tak tahu bahwa tanah di Minangkabau ko hanya sebagai hak pakai, tidak boleh dijual atau digadai. Nah, lama kelamuan sepanjang lembaga wadai ko tidak berdiri, niat mama ko tidak berfungsi dalam jangka mengatur, memelihara, menetapkan pengelolaan dan pemanfaatan tanah wilayah yang ada di negari-negari kau, baik tanah wilayah negari, tanah wilayah suku, tanah wilayah kaum, maka sengketa iko akan taruh terjadi. Dan iko merupakan tugas dan tanggung jawab daripada pemiku agala sako atau nenek mama. Dunia akhirat ke tanggung jawab beliau kalau menurut sumpah daripada nenek mama. Mudah-mudahan kalau ikut dipahami, nanti masalah-masalah yang terjadi tentang sengketa tanah wilayah di alam Minangkabau dan sampai pulau yang terjadi serupa dun Sanawa sampai ke Jakarta mencari pengacara yang lebih berwenang sebenarnya menyelesaikan masalah adalah nenek mama nanado di nagari itu sendiri, mulai ke mama kepala waris, mama kepala kaum, mama kepala suku, dan mama nagari itu sendiri melalui lembaga adat nagari. Urang Minang bisa dapatkan buku Memahami Alam Minangkabau, Limbago Adat, dan Hak Ulayat melalui kanal YouTube ini dan WhatsApp yang tertera. Bonus 1 jilid buku Alam Minangkabau dan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Thank you.